Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel YouTube saya. Pada video kali ini, saya kembali akan membahas soal latihan UP Pedagogik dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia Part 3 bagian ketiga. Untuk sahabat guru yang belum menyaksikan bagian pertama dan kedua, nanti bisa dilihat di link deskripsi, saya sematkan linknya di sana. Baiklah sahabat guru, kita langsung saja melihat capaian pembelajaran yang ke-9, karena capaian pembelajaran 1 sampai 8 itu ada di bagian pertama dan kedua yang linknya saya sematkan di deskripsi. Nah, untuk capaian pembelajaran yang ke-9, yaitu melaksanakan pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan sesuai dengan kaidah pedagogis untuk memfasilitasi pengembangan karakter dan potensi diri siswa sebagai pembelajar mandiri atau self-regulated learner, dengan indikator esensialnya yaitu mengidentifikasi pendekatan yang digunakan guru bahasa dan sastra Indonesia. Kita lihat contoh soalnya. Seorang guru meminta para peserta didiknya untuk mengamati suatu lingkungan, merumuskan pertanyaan yang ingin diketahui, mengumpulkan informasi terkait dengan lingkungan yang dipilih, menyusun laporan, dan mempresentasikan hasil laporan baik individu maupun kelompok. Pendekatan yang dipakai dalam pembelajaran tersebut adalah pendekatan A. Inquiry, B. Scientific, C. Discovery, D. Berbasis proyek, E. Berbasis masalah. Kita lihat pembahasannya. Scientific meliputi mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasi. Sedangkan inquiry meliputi orientasi, merumuskan masalah, merumuskan hipotesis, mengumpulkan data, menguji hipotesis, dan menarik kesimpulan. Dan discovery meliputi stimulasi, identifikasi masalah, pengumpulan data, pengolahan data, pembuktian, dan penarikan kesimpulan. Sedangkan pendekatan yang berbasis masalah meliputi orientasi masalah, organisasi belajar, penyelidikan individu dan kelompok, pengembangan dan penyajian hasil penyelesaian masalah, analisis dan evaluasi proses penyelesaian masalah. Pendekatan berbasis proyek meliputi penentuan proyek, perancangan langkah-langkah, penyusunan jadwal, penyelesaian proyek dengan fasilitasi dan monitoring guru, penyusunan laporan dan presentasi, dan evaluasi proyek dan hasil proyek. Nah, untuk langkah guru yang terdapat pada soal nomor 9 tadi, yaitu mengacu pada pendekatan saintifik, di mana meliputi mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasi. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Selanjutnya capaian pembelajaran yang ke-10, yaitu melaksanakan pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan sesuai dengan kaidah pedagogis untuk memfasilitasi pengembangan karakter dan potensi diri siswa sebagai pembelajar mandiri atau self-regulated learner dengan indikator mengidentifikasi penerapan model pembelajaran PBL. Dengan soalnya, dalam suatu kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia, peserta didik memilih dan menyepakati topik yang menarik dan berada dalam konteks lingkungan sekolahnya. Mereka kemudian merumuskan masalah dan menyusun hipotesis. Selanjutnya, mencari dan mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, telaah pustaka, serta melakukan pembuktian atas hipotesis sebelumnya. Setelah mendapatkan data-data, maka disusun sebuah kesimpulan. Model pembelajaran menulis yang dipakai dalam kegiatan pembelajaran tersebut adalah A. Inquiry, B. Scientific, C. Discovery, D. Berbasis proyek, E. Berbasis masalah. Langsung saja kita ke pembahasan.
Model pembelajaran merupakan suatu bentuk pembelajaran yang memiliki nama, ciri, sintak, penguatan, dan budaya. Misalkan discovery learning, project-based learning, problem-based learning, maupun inquiry learning merupakan model pembelajaran. Nah, untuk scientific, meliputi mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasi. Sedangkan inquiry orientasi, merumuskan masalah, merumuskan hipotesis, mengumpulkan data, menguji hipotesis, dan menarik kesimpulan. Discovery meliputi stimulasi, identifikasi masalah, pengumpulan data, pengolahan data, pembuktian, dan penarikan kesimpulan. Berbasis masalah meliputi orientasi masalah, organisasi belajar, penyelidikan individu dan kelompok, pengembangan dan penyajian hasil penyelesaian masalah, analisis dan evaluasi proses penyelesaian masalah. Sedangkan yang berbasis proyek meliputi penentuan proyek, perancangan langkah-langkah, penyusunan jadwal, menyelesaikan proyek dengan fasilitasi dan monitoring guru, penyusunan laporan dan presentasi, dan evakuasi proses dan hasil proyek. Nah, untuk soal tadi, sesuai dengan tahapan yang dipaparkan di soal, jawaban yang paling tepat adalah opsi C, yaitu model pembelajaran discovery. Karena jika kita lihat dari soalnya, itu terdapat sinteks dari model pembelajaran discovery, yaitu stimulasi, di mana siswa atau peserta didik memilih dan menyepakati topik yang menarik dan berada dalam konteks lingkungan sekolahnya. Kemudian mereka mengidentifikasi masalah dengan merumuskan masalah dan menyusun hipotesis. Kemudian sintaks selanjutnya yaitu pengumpulan data, pengolahan data. Mereka dengan menggunakan atau mencari dan mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, telaah pustaka. Kemudian di sini juga ada sintaks dan discovery, pembuktian dan penarikan kesimpulan, di mana di sini mereka melakukan pembuktian atas hipotesis, dan setelah itu baru mereka membuat suatu kesimpulan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C, discovery. Selanjutnya, untuk capaian pembelajaran yang ke-11, melaksanakan pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan sesuai dengan kaidah pedagogis untuk memfasilitasi pengembangan karakter dan potensi diri siswa sebagai pembelajar mandiri atau self-regulated learner, dengan indikator esensialnya menetapkan lanjutan langkah penerapan model pembelajaran dalam PBL. Soalnya, dalam pembelajaran mengonstruksi suatu teks, salah satu prinsip pembelajaran yang menggunakan pendekatan saintifik yang harus ada adalah A. Mengamati, B. Menanya, C. Mencoba atau mengeksplorasi, D. Mengasosiasi atau merumuskan, E. Mengkomunikasikan. Kita lihat pembahasannya. Jawabannya adalah C, tapi kita lihat dulu di sini. Tahapan dalam pembelajaran saintifik terdiri atas mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasi. Nah, sahabat guru, jawaban yang tepat tadi adalah C, yaitu mencoba atau mengeksplorasi. Walaupun tadi ada juga sinteksnya menanya dan mengasosiasi, namun saya rasa mengamati, menanya, mengasosiasi, merumuskan, atau mengkomunikasikan itu ada di seluruh pendekatan yang digunakan dalam pembelajaran. Nah, yang membedakan saintifik di sini adalah mencoba atau mengeksplorasi. Jadi, prinsip pembelajaran yang harus ada pada pendekatan saintifik adalah mencoba atau mengeksplorasi. Kita lanjut ke soal yang terakhir di video saya kali ini. Bagi sahabat guru, sebelumnya yang belum subscribe, like, share, dan komen, silakan subscribe, like, share, dan komen untuk mendukung channel YouTube saya supaya terus berkembang. Dan bagi sahabat guru yang belum menghidupkan lonceng notifikasinya, silakan diklik lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan ketika saya mengupload
video selanjutnya masih terkait tentang PPG. Kita lanjut ke capaian pembelajaran yang ke-12, di mana capaian pembelajarannya adalah melaksanakan pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan sesuai dengan kaidah pedagogis untuk memfasilitasi pengembangan karakter dan potensi diri siswa sebagai pembelajar mandiri atau self-regulated learner dengan indikator esensial menilai ketepatan langkah dalam penerapan pembelajaran PBL. Contoh soalnya, jika seorang guru mengajar dengan kompetensi dasar mengidentifikasi informasi dari teks laporan hasil observasi atau LHO yang disingkat, berupa buku pengetahuan yang dibaca atau diperdengarkan dengan pendekatan saintifik. Pada tengah kegiatan, guru meminta siswa secara berkelompok untuk membaca, menganalisis, dan menyimpulkan isi informasi yang terdapat dalam teks laporan hasil observasi yang ditugaskan. Menurut pendapat saudara, kegiatan tersebut termasuk ke dalam tahapan pembelajaran A. Mengamati beragam contoh teks LHO, B. Menanya hal-hal terkait dengan struktur teks LHO, C. Mencoba atau mengeksplorasi informasi teks LHO, D. Mengasosiasi atau merumuskan informasi teks LHO, E. Mengomunikasikan hasil identifikasi informasi teks LHO. Kita lihat pembahasannya di sini. Langkah pembelajaran yang digunakan dalam soal adalah saintifik yang terdiri atas mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengkomunikasi. Untuk itu, jawaban yang tepat adalah mengeksplorasi atau mengumpulkan data tentang informasi teks LHO. Baiklah sahabat guru, demikianlah video saya pada kali ini. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.